Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Pada kali ini kita akan membahas materi tentang aplikasi konsep tekanan zat pada makhluk hidup. Konsep tekanan zat yang telah kalian pelajari juga terdapat pada makhluk hidup. Misalnya pada mekanisme pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan. Saat rambut akar menyerap air, cairan sel akan menjadi lebih encer. Karena sel bagian dalam lebih pekat, maka sel bagian dalam akan menyerap air dari rambut akar, dan dengan cara ini, maka air akan bergerak dari sel sampai ke silem batang. Pergerakan air secara osmosis dari sel ke sel menimbulkan suatu tekanan yang disebut tekanan akar. Naiknya air dan garam mineral merupakan akibat gaya adhesi antara dinding silem dengan molekul air dan gaya kohesi antara molekul-molekul air. Gaya adhesi pada silem menyebabkan air cenderung menempel dan merambat ke atas, sehingga makin sempit pembuluhnya, makin tinggi air naik. Pembuluh ini menyerupai pipa kapiler. Selain disebabkan oleh gaya kohesi dan adhesi, naiknya air ke daun disebabkan juga oleh penggunaan air di bagian daun, atau yang disebut dengan daya hisap daun. Pada daun, air juga mengalami penguapan. Penguapan air oleh daun disebut transpirasi. Penggunaan air oleh bagian daun akan menyebabkan terjadinya tarikan terhadap air yang berada pada bagian silem, sehingga air yang ada pada akar dapat naik ke daun. Semua bagian tumbuhan memerlukan nutrisi. Agar kebutuhan nutrisi di setiap bagian tumbuhan terpenuhi, maka dibutuhkan suatu proses pengangkutan nutrisi hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Pengangkutan zat hasil fotosintesis oleh pembuluh floem dimulai dari daun, yaitu daerah yang memiliki konsentrasi gula tinggi, ke bagian tanaman lain yang memiliki konsentrasi gula rendah. Aplikasi konsep tekanan zat lainnya adalah tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia. Tekanan yang terdapat pada pembuluh darah memiliki prinsip kerja seperti hukum Pascal. Hal ini karena tekanan pada pembuluh darah merupakan tekanan yang berada pada ruang tertutup. Pada saat jantung memompa darah, darah akan mendapatkan dorongan sehingga mengalir melalui pembuluh darah. Saat mengalir dalam pembuluh darah, darah memberikan dorongan pada dinding pembuluh darah yang disebut dengan tekanan darah. Agar tekanan darah tetap terjaga, maka pembuluh darah harus terisi penuh oleh darah. Bila terjadi kehilangan darah akibat kecelakaan atau penyakit, tekanan darah dapat hilang, sehingga darah tidak dapat mengalir menuju sel-sel di seluruh tubuh. Akibatnya sel tubuh akan mati karena tidak mendapatkan pasokan oksigen dan nutrisi. Tekanan darah diukur dengan menggunakan sebuah alat yang bernama sphygmomanometer, atau yang sering dikenal dengan sebutan tensimeter. Tekanan darah diukur di dalam pembuluh nadi besar yang biasanya dilakukan di tangan bagian lengan atas. Tekanan darah yang normal berkisar antara 120 per 80 mm Hg. Angka 120 menunjukkan tekanan saat bilik berkontraksi dan darah terdorong keluar dari bilik jantung melalui pembuluh arteri. Ini disebut angka sistol. Angka 80 adalah hasil pengukuran tekanan saat bilik relaksasi dan darah masuk menuju bilik jantung, tepat sebelum bilik-bilik ini berkontraksi lagi. Angka ini disebut angka diastol. Pada proses pengukuran tekanan darah, berlaku hukum Pascal. Tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama.
Dengan demikian, tekanan darah yang berada pada bagian aorta akan sama dengan tekanan yang ada pada arteri atau pembuluh nadi yang ada di lengan atas atau di bagian tubuh lainnya. Aplikasi konsep tekanan zat yang berikutnya adalah tekanan gas pada proses pernapasan manusia. Di dalam paru-paru, tepatnya di alveolus, terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Setiap menit, paru-paru dapat menyerap sekitar 250 ml oksigen dan mengeluarkan sebanyak 200 ml karbon dioksida. Proses pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida terjadi secara difusi, yaitu proses perpindahan zat terlarut dari daerah yang memiliki konsentrasi dan tekanan parsial tinggi ke daerah yang memiliki konsentrasi dan tekanan parsial rendah. Demikianlah pembahasan tentang aplikasi konsep tekanan zat pada makhluk hidup kali ini. Semoga anak-anak semua bisa memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.